Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Saat ini masih dalam suasana pemulihan dari masa pandemi. Kita tetap bersyukur karena kita diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk merayakan Natal di tahun ini dengan tetap protokol kesehatan. Tetap bersukacita, tetap bergembira. Mari kita puji nama Tuhan, kita sambut kedatangannya dengan pujian Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah Ta'ala yang kami sembah dan kami muliakan dalam pembimbingan yang pada saat ini kami sungguh kami bersyukur Tuhan karena kasih dan penyertaan Tuhan. Saat ini kami bersyukur Tuhan untuk bersama-sama kami menghayati kembali akan makna kedatangan di dalam ini, mendatangkan kasih, kemurahan dan anugerah-Mu kepada kami yang berdosa. Tetapi karena kasih dan anugerah itu, Engkau mengangkat kami di dalam
sungguh indah. Sungguh membawa kami dalam kebahagiaan dan sukacita. Karena di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak mudah, Engkau hadir sebagai Sang Immanuel, Juru Selamat kami, menopang dan menolong kami. Kami juga menyadari bahwa di dalam kehidupan kami belum bisa menunjukkan apa yang menjadi kehendak-Mu dengan seutuhnya. Banyak cacat salah kami, ampuni kami ya Tuhan, sehingga Engkau layakkan untuk menjadi anak. Inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Sang Immanuel datang dalam kesederhanaan. Di kandang domba Dia dilahirkan, tetapi karyanya sangat besar, yakni menebus kita dari dosa. Mari kita bangkit berdiri dan mengingat Sang Immanuel yang lahir dengan penyalaan ini. Dan ini akan dinyalakan oleh Ibu Sudarsono, Bapak Hermawan, Ibu Mia, Saudara Otnia, anak Lita. Dipersilakan untuk mempersiapkan diri di depan.
Dia terlahir untuk menyertai kita, sehingga kita tetap dimampukan untuk menjalani hidup dalam pertolongannya. Mari kita bersyukur dengan mengumpulkan persembahan, dengan kita iring pujian betapa hatiku. Bapak
atas setiap anugerah yang melimpahkan atas kehidupan kami. Jika pada kesempatan ini dan tengah beribadah Natal, kami mengucapkan ungkapan syukur kami dengan mengumpulkan persembahan, dan kami lakukan di hadapan-Mu, biarlah tangan terpu dan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan. Selanjutnya dengan sukacita Natal pada saat ini kami akan merasakan firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus berkarya atas hati dan kehidupan kami, sehingga kebenaran firman yang boleh kami terima sungguh akan membekali kami, membawa sukacita dan pengharapan atas kehidupan kami di dalam kami menjalani harian kami. Mari ya Tuhan, Engkau berkenan berkata-kata kepada kami dan kami siap menunggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Biar kita juga tetap harus berhati-hati dan waspada. Kita percaya dan senantiasa menjaga dan mengikuti. Bapak Ibu dan Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Saudari Yerika. Akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Natal adalah Memberi. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Natal tahun 2021, kiranya kami Tuhan segera tiba. Dan selanjutnya kami juga memohon maaf ketika dalam perjalanan kami selama ini bersama saudara ada banyak kesalahan. Kepada saudara semuanya kami mohon maaf. Dan inilah persembahan pujian yang kami lakukan. Jangan lihat suara musiknya, jangan lihat atau suaranya, namun mari kita perhatikan makna dari lagu selamat menikmati.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang pada saat ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh PGI Pusat Gereja Indonesia, juga KPU Konferensi Wali Gereja, mengambil tema seperti yang tertera di belakang saya saat ini di papan tema, yakni cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Yang mendasari dari tema ini adalah dari 1 Petrus bab 1 atau pasal 1 ayat yang ke-22. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada kisah tentang 2 orang bersaudara yang bernama Corner dan Caiden. Namun Caiden, si adik ini dilahirkan dengan keadaan yang kurang baik karena harus mengalami cacat otak, sehingga dia tidak bisa berbicara, atau mungkin dia seperti orang berbicara tetapi ternyata tidak jelas. Dia juga tidak bisa berdiri apalagi berjalan. Caiden hanya bisa bergerak sedikit, menggeserkan tubuhnya, menggerakkan kaki, tangannya. Hanya demikian yang dia lakukan. Namun demikian, Corner, kakaknya ini sangat menyayangi adiknya. Karena dia tahu tentang keterbatasan adiknya itu, maka dia asuh, disiapkan makan dan kebutuhan-kebutuhan untuk adiknya. Bahkan ketika Corner sendiri sedang makan, tetapi ternyata adiknya itu meminta makanannya, kakaknya ini dengan suka hati juga memberikan. Dia berpikir, yang penting adikku senang, yang penting adikku bisa bersuka cita. Demikian juga dengan mainannya, ketika dia memiliki mainan dan ternyata adiknya merengek untuk meminta mainan itu, Corner juga tidak segan-segan untuk memberikan mainan itu kepada adiknya. Yang penting adiknya bahagia. Bahkan kemanapun Corner ini pergi, dia selalu mengajak adiknya. Karena di belakang sepedanya itu juga digandeng kereta atau gerobak sepeda seperti itu, supaya adiknya itu bisa dibawa kemanapun dia bermain. Sekalipun dia harus mengayuh sepeda dengan berat, tetapi Corner tetap bersuka cita ketika bisa pergi kemanapun bersama adiknya itu. Suatu saat ada perlombaan balap sepeda kereta 1 penumpang, dan mereka berdua mengikuti. Corner mengayuh sepedanya, sedangkan Caiden adiknya hanya di gerobak belakang. Saat perlombaan berlangsung, dengan semangat Corner ini mengayuh sepedanya supaya bisa menang. Tetapi ternyata lawan-lawan mereka lebih kuat di dalam mengayuh sepedanya. Hampir tertinggal Corner ini. Dan adiknya sekalipun tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya berusaha untuk menyemangati kakaknya. Dengan dia berusaha untuk berteriak-teriak sebisanya. Bahkan ketika Corner ini menoleh ke belakang melihat adiknya ini tersenyum untuk menyemangati kakaknya itu terus mengayuh sepedanya. Hingga pada akhirnya mereka bisa mencapai finish dan menjadi pemenang. Tidak hanya 1 perlombaan yang mereka ikuti. Ketika ada olimpiade, mereka selalu ikut dan menjadi pemenang. Bapak Ibu, dari cerita ini menggambarkan bahwa sungguh
cinta kasih itu mampu untuk menggerakkan persaudaraan yang kuat. Dan cinta kasih itu mampu untuk memberikan sesuatu yang baik kepada yang dikasihinya. Berbicara tentang persaudaraan, dalam ayat kita ini Rasul Petrus memberikan penguatan dan satu nasihat kepada jemaat yang pada saat itu jemaat sedang ada di dalam penderitaan karena jemaat mengalami penganiayaan sebagai pengikut Kristus. Di dalam ayat ini jemaat dinasihati supaya tetap teguh di dalam iman karena pencobaan yang mereka alami dan hadapi itu adalah bertujuan untuk memurnikan iman mereka. Bahkan ketika jemaat menghadapi penderitaan, itu adalah bagian di mana mereka juga mengikut di dalam mereka merasakan penderitaan Kristus. Namun demikian, sekalipun mereka menderita, mereka tetap akan menerima pertolongan dari Tuhan, kekuatan, kemampuan untuk bisa melewati setiap penderitaan yang dialami. Sehingga di dalam penderitaan itu jemaat juga dinasihati supaya jemaat bisa membangun persaudaraan berdasarkan kasih Kristus. Mereka diajak untuk bisa hidup sepenanggungan. Mereka diajak sebagai saudara di dalam Kristus untuk bisa saling menghiburkan, untuk saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga akhirnya terbentuk dan terwujud satu persekutuan jemaat yang kuat. Ketika mereka menghadapi berbagai beban dan penderitaan bersama-sama, maka beban dan penderitaan pun akan menjadi ringan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dalam persaudaraan bukan berarti lalu tidak pernah menghadapi berbagai macam persoalan. Terkadang di dalam membangun satu relasi persaudaraan juga harus ada klik-klik kecil. Ada persoalan-persoalan kecil. Mungkin adanya beda pendapat dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana sebagai saudara di dalam Tuhan itu betul-betul menghidupi tentang cinta kasih Kristus di dalam mewujudkan satu relasi persaudaraan itu. Sehingga tentu setiap hal yang dialami di dalam kehidupan relasi persaudaraan itu akhirnya bisa terwujud satu relasi yang indah. Apakah di dalam membangun relasi persaudaraan itu ada konflik? Kalau ada pertanyaan demikian mungkin jawabannya ya mungkin ada atau tentu ada. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana langkah-langkah kita sebagai milik Kristus untuk menyelesaikan berbagai macam perbedaan, konflik dan persoalan yang terjadi di dalam relasi tersebut. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu Saudara sebagai milik Kristus ketika di dalam relasi kita ada satu problem, ada satu persoalan. Ya, apa yang akan kita lakukan dan kita kerjakan? Apa yang harus kita wujudkan untuk kembali membangun satu relasi yang indah, relasi yang baik di dalam Tuhan? Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara, tema Natal pada tahun ini adalah jawabannya. Bahwa sekalipun di dalam satu ikatan relasi persaudaraan atau persekutuan itu ada satu persoalan, ada satu konflik, ada satu perbedaan, tetapi cinta kasih Kristus itulah yang akan mempersatukan kembali. Inilah jawaban kita. Ketika persekutuan, persaudaraan betul-betul menghidupi cinta kasih Kristus. Cinta kasih Kristus menjadi roh atau menjadi nafas di dalam membangun persaudaraan itu, maka akan terwujud satu relasi persaudaraan yang kuat dan kokoh.
Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan gambar di tayangan LCD kita. Ya. Itu adalah ikon dari Natal atau tema Natal di tahun ini. Adanya orang yang digambar coklat. Tetapi di dalam orang coklat itu berisi orang-orang yang kecil. Di situ digambarkan ada yang sedang berbaring, ada yang sedang menangis, ada yang sedang berteriak, ada yang kurus kering, ada yang nampak seperti orang emosi, orang marah dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, gambar dalam orang coklat itu adalah gambaran kehidupan nyata yang dialami di dalam kehidupan manusia pada masa ini. Namun di situ kita juga perhatikan adanya tangan yang merangkul orang coklat itu. Itu menggambarkan bagaimana dalam setiap keadaan yang menderita itu, keadaan yang sulit dan keadaan yang tidak mudah itu, ternyata ada orang yang siap untuk mengulurkan tangan, mendampingi, menopang, menolong dan menghibur. Memang Bapak Ibu Saudara, di 2 kali perayaan Natal kita selama 2 tahun ini masih di dalam suasana pandemi. Bahkan kalau kita perhatikan beberapa bulan yang lalu di pertengahan tahun kita, di sana bulan Juni Agustus sangat tinggi ya, dampak dari pandemi yang dialami dimanapun tempat. Banyak yang mengalami kondisi yang memprihatinkan karena dampak-dampak yang ditimbulkan. Bahkan kematian ya di pertengahan tahun kemarin itu cukup tinggi. Nah, serasa masih ada di dalam satu kecemasan dan kekhawatiran dengan adanya satu kondisi ini. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk mengambil makna positif di balik setiap penderitaan yang terjadi, yaitu bahwa masa pandemi harus menyadarkan kita sebagai orang percaya untuk tidak memandang perbedaan. Setiap orang itu adalah saudara yang hidup bersama di perahu dunia ini. Sehingga melalui tema Natal kita diajak untuk saling menopang satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain. Terlebih mereka yang lemah, mereka yang menderita dan sakit, mereka yang kelaparan, mereka yang tertekan, mereka saudara kita yang harus kita uluri tangan untuk dihibur, dikuatkan dan ditolong. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hidupi cinta kasih Kristus yang akan mampu menggerakkan persaudaraan sehingga akan terwujud kehidupan bersama, relasi yang penuh dengan salum dan damai sejahtera Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama memasuki doa syafaat. Tetapi untuk menghantar kita memasuki doa syafaat, ada persembahan pujian yang bertema tentang lilin-lilin kecil. Saya persilahkan Saudari Vera. Dan mohon untuk disiapkan MIDI atau musiknya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya. Dunia yang gelap membutuhkan terang. Demikian Kristus yang datang ibarat lilin yang bisa menerangi dunia. Inilah isi nyanyian yang akan saya bawakan berjudul Lilin-Lilin Kecil.
kasih. Tayang perdana sebelum nanti juga ditayangkan di YouTube, bisa dilihat juga di YouTube Veronica Ecclesia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama menyatukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang boleh kami terima di dalam ibadah perayaan Natal pada saat ini. Cinta kasih Kristus sungguh kami rasakan ketika Engkau datang di tengah-tengah dunia ini untuk menolong kami dan menopang kami, menebus kami dari dosa dan kesalahan kami. Sehingga cinta kasih yang boleh kami terima juga harus kami realisasikan, kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami di tengah kebersamaan kami, sehingga akan terwujud satu relasi persaudaraan yang indah, kuat dan kokoh di dalam Kristus, untuk saling membantu, untuk saling menopang, untuk saling menghiburkan, untuk saling mendorong dan memotivasi satu dengan yang lain, sehingga kehidupan di dunia ini sungguh-sungguh boleh mencapai kehidupan yang harmonis, kehidupan yang penuh dengan damai, sejahtera, dan salam Allah. Saat ini Tuhan, kami menyatukan hati berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, yang saat ini dirawat di rumah sakit, yakni Ibu Grace Haryono. Mungkin juga ada saudara-saudara kami yang lain yang sakit sehingga tidak bisa berkumpul bersama kami di sini dan dirawat di rumah mereka. Kiranya Engkau melawat saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Tuhan, dan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa terulur untuk menjamah saudara-saudara kami yang sedang sakit, dan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus dipulihkan dan disembuhkan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang ada di dalam persoalan dan pergumulan hidup. Biarlah Engkau akan topang mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka dimampukan untuk menghadapi setiap beban-beban mereka, dan mereka tetap mampu melihat pengharapan yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Mereka mampu untuk melewati setiap pergumulan yang terjadi. Kami serahkan juga para sesepuh kami, Tuhan yang senantiasa akan memberikan kekuatan, kesehatan, dan panjang usia. Tuhan, kami menyerahkan untuk anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, anak-anak kami yang saat ini sedang meniti cita-cita mereka. Kami serahkan setiap masa depan anak-anak kami di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan beri masa depan yang indah. Kami juga menyerahkan setiap keluarga milik Tuhan. Tuhan yang senantiasa akan menggenggam di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan berkat. Setiap keluarga boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Setiap keluarga boleh mengalami kecukupan atas berkat-berkat yang dilimpahkan Tuhan di dalam kehidupan keluarga-keluarga milik Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap tugas pelayanan yang ada di gereja-Mu ini. Engkau berkati sehingga setiap pelayanan dan program boleh terlaksana dengan baik bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Engkau akan campur tangan memulihkan bangsa negara ini dengan sempurna, sehingga kehidupan bangsa dan negara kami sungguh-sungguh beroleh sukacita dan anugerah yang dari Tuhan. Kami serahkan rangkaian selanjutnya ibadah perayaan Natal pada saat ini di dalam berkat dan pertolongan-Mu, sehingga ketika kami boleh mengakhiri peribadahan perayaan Natal ini, kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera bersama dengan keluarga kami masing-masing, bersama rekan-rekan kami, sanak saudara kami, keluarga besar kami, tetangga kami, untuk boleh merasakan cinta kasih Kristus di dalam relasi persaudaraan. Kami serahkan setiap doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebelum melanjutkan untuk pelayanan CD, kita masuki saat teduh, dan di saat teduh ada hantaran instrumen piano yang akan dibawakan oleh anak Laura Evelyn. Kami persilahkan.
Ya, inilah generasi penerus kita besok untuk boleh melayani di bidang musik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang sudah diwartakan di dalam warta gereja bahwa di dalam kebaktian ini ada saudara-saudari yang akan menyatakan pengakuan percaya. Saudara-saudari tersebut telah dibaptis ketika masih kanak-kanak sehingga telah disucikan dan telah menjadi anggota gereja. Sekarang setelah dewasa, atas bimbingan Roh Kudus, saudara-saudari tersebut akan menyatakan pengakuan percaya sebagai bukti bahwa ia telah menerima keselamatan anugerah Allah dan kesiapsediaannya untuk menerima hak dan tanggung jawab sebagai anggota gereja dewasa. Saudara-saudari yang akan menyatakan pengakuan percayanya, saya silahkan bangkit berdiri di depan altar. Saudari Ardia Bunga Krusita. Yang kedua, Saudari Lenindya Jentera Merah. Yang ketiga adalah Saudari Veronica Eklesia Andita. Agar jemaat dapat menyaksikan pernyataan pengakuan percaya, saudari dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudari menyadari dan mengakui bahwa saudari sudah menerima perjanjian Allah, yaitu dengan menerima sakramen baptis ketika saudari masih kanak-kanak? Apakah saudari percaya dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Apakah saudara percaya kepada Allah yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah sebagaimana diajarkan oleh gereja di sini? Apakah saudara bersedia senantiasa menjadi saksi Tuhan, memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan senantiasa meyakini syahadat? Yang terakhir, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawaban saudari Ardia Bunga? Bagaimana jawaban saudari Lenindya? Bagaimana jawaban saudari Veronica Eklesia Andita? Mari arahkan hati saudara-saudara kepada Tuhan dan berkat Tuhan akan dicurahkan. Tuhan Allah, Tuhan damai sejahtera, yang telah memilih dan memanggil saudara sejak semula, Dia menguduskan, mengaruniakan damai sejahtera di dalam segala keadaan, senantiasa menyertai saudara, mengukuhkan iman saudara, sehingga saudara mampu meyakini firman Tuhan. Dia juga mengaruniakan penghiburan dan menguatkan hati saudara di dalam perbuatan dan perkataan baik. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menerima saudara-saudari sebagai anggota gereja dewasa dan mempersilahkan saudara-saudari untuk berperan serta dan bertanggung jawab dalam kehidupan jemaat. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur bahwa tanda perjanjian Tuhan, yaitu sakramen baptis yang sudah Tuhan anugerahkan kepada saudara-saudara kami ini ketika masih kanak-kanak, sekarang sudah terwujud di dalam hidupnya dengan menyatakan pengakuan percaya di dalam kebaktian saat ini. Kiranya Tuhan mengaruniakan, membimbing hidup saudara kami yang baru menyatakan pengakuan percaya, agar senantiasa dapat membuktikan bahwa telah menjadi orang percaya yang dewasa, yang senantiasa setia dan patuh kepada Tuhan Yesus dan bersedia memikul tanggung jawab gereja, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai wujud ucapan syukur atas anugerah Tuhan karena sudah menerima sidi,
kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Saudari Bunga, Vera, dan Enin. Dipersilakan. Shalom semuanya. Ya. Puji Tuhan, pada Natal tahun ini kami bertiga boleh melaksanakan CD. Bersyukur banget ya Vera. Iya. Maka dengan rasa syukur ini kami akan mempersembahkan sebuah lagu pujian yang berjudul Musim Akan Selalu Berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan baptis untuk anak Daren El Sarawi yang sebenarnya akan dilayani di awal Desember, tetapi karena baru sakit sehingga harus ditunda. Dan pada saat ini akan dilaksanakan pelayanan baptis untuk anak kita Daren El Sarawi. Mari kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap kasih dan kemurahan yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami juga anak-anak kami. Sehingga pada saat ini akan dilayankan sakramen baptis untuk anak kami Daren El Sarawi yang saat ini kedua orang tuanya sudah siap sedia untuk membaptiskan putranya tersebut. Engkau akan berkati, Engkau akan memberikan kekuatan, Engkau akan memberikan anugerah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sakramen baptis adalah cap atas perjanjian Allah dan merupakan tanda penyatuan orang yang dibaptis dengan jemaat Tuhan Yesus. Pelayanan sakramen baptis didasarkan atas perintah Tuhan Yesus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Arti baptis itu adalah tanda bahwa orang percaya dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga ia telah mati bagi dosa dan hidupnya bagi Allah di dalam Tuhan Yesus. Tanda bahwa orang percaya sudah disucikan atau dipermandikan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga bersih dari segala dosa dan menjadi suci di hadapan Allah. Tanda bahwa hidup orang percaya telah dibaharui sebab menerima karunia Roh Kudus yang membaharui dan memperlengkapkan kehidupan barunya, sehingga menjadi anak-anak Allah yang membenci dosa dan mempersembahkan hidupnya bagi kemuliaan Allah. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Ibu Yakobus yang akan membaptiskan putra berdiri di depan altar. Agar jelas bahwa Bapak dan Ibu percaya anak saudara dikaruniai perjanjian Allah, serta Bapak dan Ibu bersedia melaksanakan kehendak, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah Bapak dan Ibu mengakui bahwa anak Bapak dan Ibu berdosa sejak dikandung? Dan apakah Bapak dan Ibu percaya tentang perjanjian Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah membebaskan Bapak dan Ibu dari belenggu dosa dan maut, juga dianugerahkan kepada Bapak dan Ibu, anak Bapak dan Ibu? Dengan demikian anak Bapak dan Ibu wajib dibaptis. Yang kedua, apakah Bapak dan Ibu bersedia mendidik putra Bapak dan Ibu agar hidup kudus sesuai dengan firman Allah dan meyakini ajaran yang benar sebagaimana diajarkan gereja Kristen di sini, sehingga sesudah dewasa anak Bapak dan Ibu menyatakan pengakuan percayanya? Bagaimana jawaban Bapak dan Ibu? Ya, selanjutnya saya persilahkan untuk bersujud di depan. Akan dilaksanakan prosesi pembaptisan. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat kita bersama berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang maha murah, kami bersyukur kepadamu karena semua dosa kami dan dosa anak-anak kami sudah Tuhan ampuni. Bahkan Tuhan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan mengajar kami agar tetap percaya kepada perjanjian Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami dengan firman dan Roh Kudus, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi garam dan terang. Tuhan Yesus Kristus, segala perkataan, perbuatan kami kiranya Tuhan jadikan alat agar banyak orang menjadi murid-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami mendidik anak-anak kami di dalam iman, agar berkat perjanjian Tuhan semakin tumbuh dalam hidupnya, sehingga mereka juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dengan demikian kerajaan Allah semakin nyata, nama Tuhan dipermuliakan, serta kehendak Tuhan terlaksana. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Natal akan menjadi bermakna saat Kristus lahir dalam hati kita untuk melanjutkan kasih-Nya bagi orang di sekeliling kita, membangun persaudaraan yang penuh damai sejahtera. Mari kita persembahkan hidup kita bagi kemuliaan-Nya dengan menyanyikan pujian Natal di Hatiku dengan menghaturkan persembahan khusus Sidi. palungan, layakkan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kita akan ulang dari atas pujian kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti
Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai ucapan syukur atas peringatan Natal ini, ada tampilan gerak dan lagu oleh anak Felicia. Kepada anak Felicia kami persilahkan. Anak Tuhan yang sungguh luar biasa, masih kecil berani tampil sendiri. Ya, sudah siap ya? Mohon dipersiapkan midinya. Tiba-tiba berbunyi
tiba saatnya pada saat ini akan mendengarkan sambutan dari Ketua Majelis GKJ Ngadirjo pada Bapak Thomas Sutanto SPKP. Saya persilahkan. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Bapak Camat Ngadirjo beserta jajarannya, Bapak Dan Ramil beserta jajarannya yang saya hormati, juga dari Bapak Kapolsek dan jajarannya yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Ngadirjo sebagai pemerintahan yang di tingkat desa yang saya hormati beserta jajarannya, para sesepuh, bini sepuh, jemaat yang saya hormati dan saya banggakan, para warga jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, termasuk para tamu yang hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah Natal tahun 2021 di Ngadirjo ini. Kami ucapkan selamat bergabung dan terima kasih atas rawuhnya semuanya pada perayaan Natal kali ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang dikasihi Tuhan, kali ini kita wajib bersyukur kepada Tuhan dalam tengah-tengah situasi pandemi. Kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk menyambut Natal tahun 2021 walaupun dilaksanakan dengan cara sederhana dan masih terbatas karena semua yang rawuh pada hari ini masih harus menerapkan protokol kesehatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kami atas nama Majelis GKJ Ngadirjo dalam pelayanannya selama 1 tahun ini, karena adanya pandemi yang berlanjut sampai kali ini belum bisa dinyatakan selesai, maka tingkat pelayanan kami semuanya tidak bisa optimal. Oleh karena itu kami atas nama majelis sangat memohon maaf yang serendah-rendahnya atas segala sesuatu yang kami lakukan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu selama tahun ini. Kemudian dalam penyelenggaraan ibadah pada pagi hari ini pula, saya atas nama Majelis GKJ Ngadirjo sangat mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi, baik yang bersifat donatur atau dana maupun semua pemikiran, termasuk pemusik dan sebagainya, anak-anak kami yang ikut mengisi pada hari ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian juga selanjutnya bahwa pada hari ini pula perayaan Natal tidak bisa dilaksanakan seperti pada kondisi-kondisi tahun yang beberapa tahun yang lalu, sehingga kita tidak bisa melaksanakan secara bebas dan sesuai dengan apa yang dilakukan pada 2 tahun yang lalu. Sampai-sampai pada tahun ini yang dinamakan ibadah minggu pun sampai dilaksanakan online. Pada 3 bulan yang lalu, Juli, Agustus, September, kita tidak berani untuk melaksanakan ibadah langsung atau ibadah offline. Oleh karena itu, sesuatu hal yang kita tidak tahu, karena bahwa ternyata COVID-19 sampai saat ini ada varian-varian baru yang sudah masuk di Indonesia. Menurut informasi terakhir sudah ada 8 kasus yang ada di Indonesia.
Oleh karena itu, saya mengajak para Bapak Ibu warga jemaat untuk tetap bisa menerapkan protokol kesehatan dimanapun, karena bahwa COVID-19 belum dinyatakan selesai. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, kami atas nama majelis juga mengucapkan Selamat Natal untuk tahun 2021 dan menyambut tahun baru 2022. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan menyaksikan tampilan puncak di dalam ibadah perayaan Natal kita pada saat ini, yakni tampilan gerak dan lagu oleh Ibu Rina dan rekan-rekan. הבאנו שלום, הבאנו שלום, הבאנו שלום שלום, שלום, שלום
Lengkap sudah Bapak Ibu Saudara acara ibadah dan perayaan Natal kita di tahun ini. Dan mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad, mari kita baharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahtera-Nya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga, melindungi, memberikan kekuatan, melestarikan kesehatan di dalam kehidupan saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.